Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Komunikasi Kesehatan Fakultas Farmasi Universitas Chunyadin, Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi dengan topik manajemen pasien dengan hiperglikemia, hipertensi, dan sequelae stroke, studi kasus di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Studi kasus ini kami angkat dari laporan praktik profesi apoteker yang telah disesuaikan dalam bentuk skenario diskusi dan edukasi obat kepada pasien dan keluarganya. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan data pasien, analisis SOAP, peran mahasiswa farmasi dalam interprofessional collaboration atau sering disebut dengan IPC, serta menyajikan video edukasi dan konseling obat sebagai bagian dari praktik komunikasi kefarmasian. Adapun anggota kelompok yaitu Putri Irhamna, Putri Saida Irawan, Nadia Aprilia Tarigan, Dinda Rifahni, Ayu Putri Nazari, dan Khaliza Kaila Humaira. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mahasiswa farmasi dalam pelayanan klinik, khususnya dalam melakukan komunikasi dan konseling efektif kepada pasien. Identifikasi pasien. Pasien atas nama Nyonya A, perempuan berusia 51 tahun, diagnosisnya hiperglikemia, hipertensi, dan sequelae of stroke atau gejala sisa setelah stroke. Kondisi saat masuk rumah sakit, lemas, mual, pusing, tekanan darahnya tinggi, gula darah sewaktu sangat tinggi, sebesar 527 mg per desiliter. Riwayat penyakit ada DM, stroke, dan hipertensi. Selanjutnya, kami menyusun data klinis dalam format SOAP. S. Subjektif. Pasien Nyonya A berusia 51 tahun datang dengan keluhan lemas selama kurang lebih 1 minggu terakhir. Pasien juga merasa mual tetapi tidak muntah serta mengeluh kepala terasa pusing. Pasien memiliki riwayat kelemahan anggota gerak sebelah kiri sejak tahun 2022 karena pernah mengalami stroke. O. Objektif. Tekanan darah 176 per 100 mm raksa, gula darah sewaktu 527 mg per desiliter, HbA1c di 17,4%. Gula darah 2 jam postprandial atau setelah makan yaitu 228 mg per desiliter, dan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa pasien berada dalam kondisi komposmentis, yang artinya sadar penuh dengan suhu tubuh dan frekuensi napas normal. A. Asesmen. Hiperglikemia pasien tidak terkontrol, pasien mengalami hipertensi derajat 2, pasien masih memiliki gejala sisa stroke pasca 2022, mual yang dialami belum mendapatkan terapi, dan kadar gula darah sewaktu pasien tinggi yaitu 527 mg per desiliter. P. Plan. Memonitoring kadar kolesterol pasien, monitoring kadar tekanan darah dan terapi obat hipertensi yaitu amlodipin, penggunaan terapi sitikolin untuk mengatasi gangguan memori pasca stroke. Untuk gejala mual yang diderita pasien diberikan omeprazol, dan monitoring kadar gula darah harian, edukasi penggunaan insulin dan pola makan yang sehat. Berikut ini adalah video edukasi dan konseling kami terkait terapi insulin dan obat hipertensi. Halo Ibu, selamat sore. Benar dengan Ibu Arni? Iya, betul. Perkenalkan, saya Dr. Lita dari Rumah Sakit Chunyadin. Gimana kabarnya Ibu? Ya, gila dokter, tapi udah agak mendingan. Udah agak membaik ya Bu. Sus, coba minta menurut hasilnya. Baik, Ibu dari hasilnya ini gula darah Ibu tinggi, tekanan darah Ibu juga tinggi. Di sini saya ada resepkan 2 obat. Satunya insulin. Ini obat insulinnya nanti dijelaskan cara pemakaiannya sama perawat. Lalu ada amlodipin untuk obat darah tingginya. Lalu ada obat untuk mengatasi mualnya ya Ibu. Kalau nanti ada gejala-gejala seperti lemas, pusing bisa diberitahukan sama apoteker atau perawat yang ada ya Ibu. Selanjutnya, silakan simak video edukasi penggunaan insulin berikut ini. Halo Ibu, selamat sore. Perkenalkan Ibu, saya Putri, perawat yang bertugas hari ini di ruangan Ibu. Ibu sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Bu ya, tapi dokter sudah masuk ya Bu? Betul tadi. Oh iya Ibu, saya akan membantu Ibu menjelaskan insulin. Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah pakai insulin Bu? Belum pernah. Oh, belum pernah ya Bu ya, saya akan bantu menjelaskan cara pakainya ya Bu. Cara pakainya itu Ibu 2 jari di bawah pusat ya Bu ya, sebelah kiri perut bawah. Ya Bu ya, setelah Ibu suntikan jangan langsung Ibu cabut. Tunggu dulu selama 10 detik agar obatnya masuk Bu. Nah setelah itu jarumnya Ibu buang, besok kalau mau pasang lagi Ibu dengan jarum yang baru kalau saya suntik lagi ya Bu ya. Baik Ibu, apakah sudah jelas cara memakai insulinnya Bu? Kadang saya takut lupa. Oh, nggak apa-apa Bu, kalau lupa nanti saya jelaskan lagi dengan anak Ibu ya, pendampingnya ya Bu ya. Saya jelaskan. Jadi saya lupa bilang ke dokter, ini loh tangan sebelah kiri saya kan habis stroke. Nah, susah digerakkan sekarang ini. Oh susah ya Bu ya. Boleh Bu, nanti saya konsultan lagi ke dokter atas keluhan Ibu yang ini ya Bu ya. Lupa jadi saya. Oh iya nggak apa-apa Bu, tapi selama ini nanti Ibu boleh gerak-gerakin aja dulu Bu. Jangan dibiarkan takut ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan ke saya ya Bu ya. Semoga lekas pulih ya Bu. Terima kasih. Kami juga menyiapkan video penyuluhan dan cara penggunaan obat dari apoteker kepada pasien. Halo Ibu, selamat sore. Perkenalkan saya Putri Nazari, saya apoteker yang bertugas hari ini Bu. Baiklah, Ibu saya akan menjelaskan tentang penggunaan obatnya Ibu ya, waktu konsumsinya. Ibu di sini ada memakai
ada dokter Apit sama Lantus. Sebelumnya Ibu ada dijelaskan sama perawatnya gimana penggunaan insulinnya, Bu? Ada, cuman saya lupa untuk waktu-waktunya itu tadi. Untuk waktunya Ibu ya. Ini disuntikan 3 kali sehari, Bu, sebelum makan, 30 menit sebelum makan ya, Ibu ya. Pas disuntikannya itu ditahan dulu ya jarumnya 10 detik aja, Ibu, supaya obatnya masuk, Ibu ya, baru dicabut jarumnya, Ibu ya. Kemudian Ibu di sini ada diresepkan domperidone sama suprapat ya untuk mengatasi mual Ibu ini. Kemudian itu dikonsumsinya 3 kali sehari ya, Bu ya. Domperidone 3 kali sehari, kemudian suprapatnya juga 3 kali sehari, Ibu ya. Kemudian untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Bu ya, tadi ya. Dokter ada meresepkan amlodipin sama kandesatan. Itu 2 obat itu dikonsumsinya sehari sekali aja, Bu ya. Kemudian untuk mengatasi nyeri saraf, Ibu kan baru kena stroke ya? Iya benar. Oh iya, nanti ada dikasih pregabalin ya sama dokternya. Ini konsumsi 1 kali sehari aja juga. Oke. Ada yang kurang dimengerti, Bu, atau ada yang ditanya? Oh iya Bu, ini obatnya ini konsumsi sesudah makan atau sebelum makan ya? Kalau untuk domperidone sama suprapatnya Ibu dikonsumsinya sebelum makan gitu ya. Kalau amlnya itu Ibu konsumsinya pagi. Kalau untuk yang kandesatan itu Ibu konsumsi malam sebelum tidur. Oh, amlodipin pagi. Iya, kandesatannya malam sebelum tidur ya, Bu ya. Kalau pregabalinnya itu dikonsumsinya sesudah makan aja, Ibu ya. Ini obatnya, Ibu. Oke, terima kasih ya Bu. Kalau ada yang kurang dimengerti, Ibu boleh konsul ke perawatnya biar nanti dibantukan apotekernya. Oh, ini. Semoga cepat sembuh, Ibu. Selanjutnya, kesimpulan kasus dari pasien Nyonya A, usia 51 tahun, dirawat di Rumah Sakit Haji Medan karena keluhan lemas, mual, dan pusing dengan riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan stroke pada tahun 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium, pasien mengalami hiperglikemia berat, gula darah puasa 169 sampai 272 mg per desiliter, gula darah 2 jam setelah makan 228 mg per desiliter, HbA1c sangat tinggi yaitu 17,4%. Hipertensi, tekanan darah awal 176 per 100 mm air raksa, lalu terkontrol secara bertahap. Sequelae of stroke, yaitu lemah anggota gerak kiri akibat stroke sebelumnya. Terapi yang diberikan yaitu insulin novarapid dan lantus untuk kontrol glukosa darah, amlodipin dan kandesartan untuk menurunkan tekanan darah, sitikolin, pregabalin, meloxicam, diclofenac, dan lainnya untuk mendukung perbaikan neurologis dan nyeri neuropatik, sukralfat dan doperidon untuk keluhan gastrointestinal. Selanjutnya, perbaikan klinis terjadi selama masa perawatan, yaitu gula darah dan tekanan darah membaik secara bertahap, pasien sadar baik yaitu kompos mentis, dan stabil secara hemodinamik. Pasien dipulangkan dalam kondisi membaik setelah 7 hari rawat inap. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.